Halo, selamat pagi bagi saudara Firman Sumber Hidup hari ini. Marilah kita sebelum beraktivitas pagi hari ini, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai awal untuk menuntun perjalanan dan bahkan menemani segala aktivitas kita. Itu sebabnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa itu menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan di renungan harian pada hari ini Senin tanggal 18 Agustus 2025 tertulis dalam Efesus 3 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sekali lagi. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hati dan kamu berakar serta berdasar di dalam hati. Saudara yang terkasih, sapaan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini merupakan suatu doa Paulus kepada jemaat Efesus yang terdiri dari pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Di mana di dalamnya bahwa Rasul Paulus menguatkan jemaat melalui Roh agar mereka dikuatkan di dalam batin mereka. Dan sapaan Mas yang menyapa kita luar biasa, bahwa biarlah Kristus diam di hati mereka oleh iman. Dan yang kedua juga, supaya berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Ini jugalah sapaan yang menyapa kita pagi hari ini, di mana ada 3 hal yang ingin disampaikan melalui nats kita saat ini. Yang pertama, kata diam atau dalam bahasa aslinya katoiko, yaitu berarti tinggal dan menetap, bukan sekedar persinggahan. Artinya, Kristus hadir dalam tengah-tengah kehidupan kita, bukan hanya sekedar, tetapi menjadi pusat perhatian, pusat hidup, dan mempengaruhi pikiran, serta perasaan dan tindakan kita. Inilah pesan pertama, bahwa biarlah kasih Kristus yang menjadi pusat dasar dalam setiap tindakan dan perilaku kita, sehingga kita mampu untuk dapat bersikap. Yang kedua, kata berakar ini juga yang dipakai Rasul Paulus di dalam Kolose, yang melihat dalam suatu hal mengenai pertumbuhan atau tumbuhan, di mana akar yang kuat pasti mempengaruhi sebuah pohon untuk menghadapi yang namanya badai ataupun gelombang, sehingga tidak akan mudah goyah atau gugup atau patah. Itu sebabnya pesan kedua yang disampaikan Rasul Paulus, bahwa dengan Yesus sebagai pusat, itulah yang menjadi akar dalam kehidupan kita. Sehingga ketika menghadapi suatu hal, badai kehidupan, tantangan ataupun pencobaan, kita akan terus tetap kuat dan tidak mudah jatuh, bahkan tidak mudah untuk murtad atau saya katakan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi semakin menguatkan kita untuk dapat melalui badai yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan ini. Itulah yang kedua, dimampukan kita untuk menghadapi badai, karena memang kita berakar, berurat di dalam Kristus. Yang ketiga, menjadi berdasar di dalam Kristus. Gambaran yang dipakai Rasul Paulus berubah dalam gambaran dunia, bangunan atau fondasi, di mana gambar yang baik pasti mempunyai dasar kokoh suatu bangunan. Makanya dalam mendirikan bangunan, terlebih dahulu seseorang untuk membuat suatu gambar atau plan agar bangunan itu kuat, bagus, dan kokoh. Itu sebabnya landasan awal, dasar dari segala sesuatu yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu kembali mengingat kasih setia Tuhan. Karena melalui kasih itulah kita selalu diingatkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, bahwa kasih Tuhan ada menjadi landasan di dalam bangunan kita yang kokoh. Itu sebabnya, marilah saudara, biarlah Kristus hadir menetap dalam diri kita, bukan sekedar singgah, sehingga kita kuat untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dan itulah yang pesan yang paling utama, sehingga kita bertumbuh seperti pohon yang menjulang tinggi, yang begitu kuat menghadapi badai apapun, karena kita berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Itulah saudara, biarlah aktivitas pagi ini mengingatkan kita, biarlah Tuhan yang menjadi pusat kendali dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh kuat menghadapi segala perjalanan hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur di mana Tuhanlah yang menjadi landasan kami.
Tuhan yang diam di dalam hati kami, yang menjadi pusat kami, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh, dan juga Tuhan boleh menjadi landasan pokok dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu bersama Tuhan, sehingga apapun perjalanan kehidupan kami, suka duka, tantangan, semua bisa kami hadapi, karena kami berakar dan kuat di dalam Kristus. Biarlah firman ini selalu menguatkan kami, agar menjalani kehidupan kami dengan kasih pengharapan yang dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.